Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi teman-teman dulu, dia bercerita kepada saya bahwa sosok perempuan itu adalah sebagai pengikut dia yang disebut dengan kuntilanak pengabdi setan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan sekarang kami saya sempurnakan, biarkan tenang, jangan menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akan sanggup bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penggemar setia sang musafir dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia hingga mancanegara. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah hadir, yang sudah membantu subscribe, like, komen, dan share-sharannya. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua, dimudahkan rezekinya, dilampangkan segala urusannya, dan dijauhkan dari malapetaka. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini saya ada di sebuah makam, ada di sebelah kiri saya, yang terkenal dari dulu tuh sangat angker sekali. Dan konon katanya, menurut narasumber yang ada di sini, dahulu di area sini itu dilakukan ritual yang sangat mengerikan sekali, bagaimana sosok seorang wanita yang menjadi korban ritual itu dan akhirnya sekarang menjadi entitas yang sangat mengerikan sekali, teman-teman. Oleh sebab itu, saya memprivasi lokasi dan tempat ini, teman-teman, karena untuk menghindari pro dan kontranya. Mohon maaf sekali. Jadi yang ada di sebelah saya ini sudah lama banget makamnya, dan di sebelah sini juga ada makam yang sangat lama. Karena sebelum ada makam ini, tempat ini tuh terkenal sangat sakral sekali, bagaimana dulu orang-orang zaman dulu sering melakukan ritual-ritual yang sangat mengerikan sekali. Kalian juga paham bagaimana orang-orang dulu sangat percaya dengan hal-hal yang sangat diyakini oleh masyarakat tertentu untuk melakukan sebuah ritual yang dulu dijunjung dan dulu sangat diagung-agungkan. Oleh sebab itu, semenjak kejadian atau tragedi yang menimpa salah satu seorang wanita dan sekarang menjadi mitos di kampung sini, bahkan di desa sini pun itu terkenal sangat mengerikan sekali. Bahkan kemarin sebelum saya melakukan survei di tempat ini, saya bertemu dengan salah satu warga dan sempat berbincang bahwa di area sini itu terlihat sosok wanita berambut panjang, berpakaian lusuh, yang sering menampakkan diri ketika di sore hari. Seperti biasa, saya akan melakukan dulu ritual kebanggaan saya, yaitu membakar dupa dulu, teman-teman. Kenapa disebut ritual saya dan saya bangga? Karena apa ya, ini untuk mengundang entitas-entitas yang benar-benar sangat mengerikan sekali.
Bismillah. Allahu Akbar. Oke teman-teman, saya minta tolong bantu doa dari panjenengan semua yang sudah hadir. Tolong doa dan kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita melakukan observasi, eksplorasi di tempat ini semoga berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, ini makamnya yang tadi saya ceritakan itu dalam beberapa hari ini banyak orang yang menyekar di sini karena yang ada di sini kuburnya itu sangat disakralkan banget, sangat dikeramatkan juga. Ini kalian juga bisa lihat ada bunga-bunga mawar ya teman-teman. Dan sebelah situ juga ada makam lagi. Ada makam. Kita bisa lihat dari sini teman-teman. Cuma ada beberapa, tapi dahulu kala tempat ini itu sangat disakralkan sekali, sangat dikeramatkan. Makanya mungkin ini makam-makam keluarga. Setahu saya ini makam keluarga hanya orang-orang tertentu yang dimakamkan di sini teman-teman. Kalian juga bisa lihat di sekeliling ini banyak pohon dan tumbuhan yang tumbuh dan dikelilingi dengan seperti pohon bambu. Kita lihat tuh, sangat luas sekali. Dan saya merasakan energi yang ada di sini itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Setelah saya membuka portal gaibnya, energi yang di sini sudah mulai berbenturan. Jadi energi itu distract sama tubuh saya teman-teman. Distract sama tubuh saya. Dan saya merasakan ini sangat luar biasa sekali. Dan itu ada sebuah jembatan penghubung antar desa. Tapi kalau udah sore hari, tidak ada satupun warga yang berani melintas di sini dikarenakan yang tadi saya bilang banyak entitas-entitas di sini itu kadang bermunculan. Dan ini ada beberapa makam lagi, cuy. Tapi dilihat dari kondisi makamnya itu udah makam tua banget ini. Kalau makam yang sekarang-sekarang itu udah pakai beton semua teman-teman. Kalau yang di depan saya ini makam zaman dahulu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Keluarlah dalam wujud apapun, dalam bentuk apapun. Wujud padat-padat, pekat-pekatnya sir, zat, sifat, wujud, padat, sir, zat, sifat, wujud, padat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluarlah dalam wujud apapun, dalam bentuk apapun. Allahu Akbar. Kalian lihat sendiri. Kalian mendengarkan ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Keluarlah. Assalamualaikum. Yang ada di sini keluar. Jangan cuma bersuara-suara. Keluarlah. Kita cari sumber suaranya teman-teman. Saya penasaran dengan sumber suara ini. Apakah di balik semak-semak itu? Apa tidak? Allahu Akbar. Kalau berani hadirlah, wujudlah. Kalau kamu bersuara, saya juga akan bersuara. Meong. Kenapa tidak lagi bersuara? Iya teman-teman. Jadi saya merasakan cakra suaranya dia itu kalau belum wujud, belum sempurna untuk bersuara. Allah Akbar. Keluarlah, saya tahu
Kamu ada di balik semak-semak itu, keluarlah. Saya tidak takut. Keluarlah. Apakah kamu yang sering mengganggu warga di sini? Keluarlah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di depan saya saya merasakan energi sangat besar sekali. Astagfirullahaladzim. Sosok tinggi hitam melintas. Teman-teman, lihat. Sosok tinggi hitam melintas. Astagfirullahaladzim. Dia berlari ke arah sini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tahu kamu tadi lari ke arah sini dengan sangat cepat sekali. Saya tahu. Kalau berani hadirlah, wujudlah. Jangan cuma mau menggertak saya dengan kamu menampakkan diri. Kita cari sumber suaranya, teman-teman. Kita cari. Jangan jadi pengecut kamu. Saya tahu kamu ada di sekitar saya. Kamu cuma bersuara tapi tidak mau wujud. Apakah kamu takut dengan saya? Kamu takut dengan saya, tidak mau wujud sama sekali. Kita coba tarik sosoknya yang ada di sini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Kenapa kamu menatap saya dengan tajam sekali? Saya belum sempat berbicara kepada kamu. Kenapa? Kamu tidak suka dengan kata-kata saya? Betul. Kamu mau menantang saya di sini, tidak masalah. Kalau itu mau kamu, tidak masalah, saya layanin. Tidak masalah. Kenapa? Kenapa? Lihat matanya bersinar, teman-teman. Lihat, matanya sangat bersinar sekali, teman-teman. Lihat. Lihat. Oh, kamu serius mau bertempur dengan saya? Oke, silahkan. Keluarkan semua kekuatan kamu. Astagfirullahaladzim. Keluarkan semua.
Keluarkan semua kekuatan kamu. Saya tidak akan mundur sejengkal pun. Keluarkan. Keluarkan semua. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Keluarkan semua. Keluarkan. Keluarkan semua. Allah Akbar. Sedulur, jadi entitas yang ada di depan saya itu sangat kuat sekali. Dia berusaha mau menyerang saya dengan sekuat kemampuan dia. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kamu menyuruh saya pergi dari sini? Tidak. Saya tidak akan pergi dari sini. Allah Akbar. Astagfirullah. Hei makhluk. Sekarang giliran kamu. Akan kutundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Tunduk kamu. Tunduk. Tunduk kamu sekarang. Entitas yang ada di depan saya benar-benar sangat besar sekali teman-teman. Alhamdulillah. Berkat doa dari kalian semua, saya bisa melumpuhkan atau menaklukkan entitas yang ada di depan saya. Assalamualaikum. Kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya ingin bertanya kepada kamu. Apa benar di sini dulu tempat ritual pemujaan yang tempat ini sangat disakralkan? Apakah kamu bagian dari sini? Betul? Dia cakra suaranya belum bisa kebuka teman-teman. Cakra suaranya belum bisa kebuka. Apakah dia sengaja tidak mau mengasih informasi kepada saya, Pak? Dia cakra suaranya bagaimanapun dia diam, tidak mau. Dan saya akan coba paksa supaya cakra suaranya dia benar-benar terbuka. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berbicaralah. La ilaha illallah. Oh, jadi kamu yang ada di sini dari dulu, betul? Ya, saya ingin bertanya kepada kamu. Apakah di sini sebelum terbentuknya desa sini dan sekarang sudah dihapus dari peta? Dulu saya mendapatkan laporan banyak warga yang melihat di sini ada sosok perempuan. Dan kenapa sosok wanita itu?
sebagai kuntilanak pengabdi setan. Arwah perempuan yang jasadnya dikorbankan dalam ritual pemanggilan iblis kuno. Oh, jadi yang ada di sini yang sering melintas di sini kelihatan sosok kuntilanak yang korban dalam ritual pemanggilan iblis kuno itu. Yang tadi kamu sebut kuntilanak pengabdi setan. Ya. Betul? Ada urusan apa, Mak? Mohon maaf, saya akan meleburkan kamu karena daripada kamu sering mengganggu dan sosok itu sebagai kuntilanak pengabdi setan, saya mohon maaf akan meleburkan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sedulur, dia bercerita kepada saya bahwa sosok perempuan itu adalah sebagai pengikut dia yang disebut dengan kuntilanak pengabdi setan, teman-teman. Dan makhluk tadi itu karena cakra suaranya dia tidak mau membuka semuanya. Tadi saya sempat kontak batin sebentar, teman-teman. Perempuan itu adalah bagian dari sekte terlarang. Saat ritual terakhir ia gagal dijadikan wadah, tubuhnya dikunci dengan mantra, jiwanya dipatahkan lalu diserahkan sepenuhnya pada entitas yang tidak bernama, teman-teman. Dan sejak malam itu jeritan tidak pernah berhenti, bukan karena sakit tapi karena ketaatan. Dan saya ingin bertemu dengan entitas yang ada di sini itu, yaitu yang disebut tadi dengan kuntilanak pengabdi setan. Bagaimana dia sampai menjadi kuntilanak pengabdi setan? Apakah semasa hidupnya dia sangat sudah melakukan ritual berapa kali? Dan kemarin juga sebelum saya ke tempat ini dulu, kemarin itu sosok wanita itu yang disebut dengan kuntilanak pengabdi setan itu sering muncul di rumah-rumah warga. Assalamualaikum, hadirlah, wujudlah dalam wujud apapun, dalam bentuk apapun. Ayo, hadir ke sini, wujud. Jadi kuntilanak yang tadi, teman-teman, itu dikendalikan sama iblis yang ada di depan saya. Allah Akbar. Kita cari sumber suaranya, teman-teman. Ini kayaknya entitas yang disebut dengan entitas tadi, iblis tadi itu udah mulai bersuara. Karena iblis yang tadi, entitas yang tadi itu udah saya leburkan. Assalamualaikum. Jangan cuma bersuara kamu, wujud kamu hadir sini.
Saya tahu kamu ada di sekeliling saya. Astagfirullah. Dan saya merasakan entitas yang di sini tuh benar-benar sangat mengerikan sekali dengan suara-suara jeritan, teman-teman. Dan ada di sebelah saya itu sungai. Dan saya coba akan menarik sosok entitas yang disebut dengan kuntilanak pengabdi setan itu. Kenapa dia sampai melakukan pengabdi setan? Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat teman-teman, entitas yang di depan saya alhamdulillah sudah keluar, teman-teman. Dan saya ingin bertanya pada entitas yang ada di sini. Assalamualaikum. Aku ingin bertanya kepada kamu, apakah benar kamu yang sering muncul di rumah warga? Kenapa? Kenapa cepat, Joy? Astagfirullahaladzim. Ini cakra suaranya sudah kebuka, teman-teman. Ini cakra suaranya sudah. Lihat teman-teman, malah dia malah tertawa, menertawakan saya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu sering muncul? Kenapa kamu sering muncul di perkampungan sekarang? Kenapa? Aku mau kalah dendam. Dendam kenapa? Karena mereka dulu menertawakan saya ketika saya sedang ritual. Oh, manusia yang dulu kamu selalu melakukan ritual menertawakan kamu. Kenapa? Dan sekarang desa ini sudah dihapus dari peta karena di sini itu apa? Yang saya sekarang itu sangat mengerikan sekali karena banyak warga yang sering melihat kamu kadang tiba-tiba di depan rumah. Kenapa? Karena kamu dendam sama manusia itu. Oh, dan aku suka. Oh iya. Dan sekarang daripada kamu sering menghantui warga yang ada di sini, mohon maaf, saya akan meleburkan kamu, menyempurnakan kamu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak mau? Daripada kamu terus-menerus menjadi pengabdi setan karena ritual zaman dulu dan sekarang. Saya belum puas balas dendam. Tidak, dendam itu tidak baik. Dan sekarang kamu saya sempurnakan biar kamu tenang. Jangan menolak kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana biya kana stan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman, sosok yang tadi, entitas yang tadi itu menaruh dendam kepada manusia karena dulu dia melakukan ritual itu ditertawakan, sehingga dia itu menaruh dendam kepada manusia dan dia menjadi pengabdi setan. Karena sosok yang tadi, entitas yang tadi itu dikendalikan dengan entitas lain yang tadi saya leburkan pertama. Dia dikendalikan sama entitas itu, teman-teman. Kita ambil sisi positifnya dari eksplorasi ini, teman-teman, karena masih banyak tempat-tempat yang belum saya eksplorasi untuk mencari semua tentang entitas-entitas yang ada. Karena dari banyak narasumber yang kadang memberitahu saya itu kadang tempatnya itu jauh-jauh, teman-teman. Dan dari kejadian tadi yang kuntilanak pengabdi setan itu, karena dia itu dahulu kala itu melakukan ritual sebagaimana wanita itu dikorbankan. Dalam ritual pemanggilan iblis kuno itu, teman-teman. Berarti kan kejadian ini udah lama banget baru bisa terkuak karena ada salah satu narasumber yang memberitahu kepada saya. Memang ini jauh banget sih, jauh banget dari keramaian. Dan di desa ini itu ada salah satu desa yang sudah dihapus dari petanya karena warga percaya ada satu sosok yang tidak gentayangan, melainkan ia bertugas yang dikenal sebagai kuntilanak pengabdi setan itu, teman-teman. Karena kuntilanak itu sangat membahayakan dan satu desa itu ada beberapa rumah gitu, bukan satu desa, ada berapa dusun, tapi cuma beberapa rumah menurut narasumber itu dikosongkan karena dari kejadian itu banyak, maksudnya warga yang percaya sering dihantui dengan sosok kuntilanak berambut panjang itu yang sangat mengerikan sekali. Karena dia dulu melakukan ritual kuno itu ditertawakan sama orang-orang sebelum desa ini sekarang udah benar-benar maju. Kalau zaman dahulu kala kan mungkin panjenengan semua tahu belum ada, maksudnya rumah-rumah banyak. Sekarang kan alhamdulillah sudah rumah-rumah banyak dengan kemajuan teknologi. Jadi teman-teman, alhamdulillah eksplorasi malam hari ini berjalan dengan lancar. Walaupun tadi ada sedikit serangan dari sosok yang benar-benar sangat mengerikan itu, yang tadi tidak mau membuka suaranya karena cakra suaranya itu sengaja dia jadi dia itu sengaja membolak-balik perkataan biar saya itu terkecoh. Jadi untuk malam hari ini saya, Mas Arhan, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semua yang sudah mensupport saya dengan doa. Semoga Allah membalas baikan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta tolong pada panjenengan semua, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share-nya, teman-teman. Semoga besok lagi saya dapat melanjutkan eksplorasi ke tempat-tempat kalian yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman. Dan saya minta maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, ada omongan yang enak didengar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini dan hari esok semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari sang musafir buat keluarga besar panjenengan semua. Terima kasih.